Mami, Aji itu siapanya Deron? Aji punya berapa mantan? Mantan Tuh udah nikah nggak pernah cemburu lagi. Ya, udah nggak cinta dong. Sedih deh. Kita mau istirahat dulu. Darren tadi masih main di luar. Tadi dia nangis gara-gara nggak ngasih mamahnya permen. Jadi dia lucu banget. Sekarang ada kita tanya jawab gitu loh. Jadi aku tadi ada pertanyaan di Instagram buat teman-teman yang mau bertanya itu. Aku kasih kesempatan. Jadi kita mau tanya jawab berdua sama Aji. Kita mulai pertanyaannya buat teman-teman yang nanya di Instagram. Aduh, pasti aneh. Pertanyaan pertama. Aduh, apa nih? Gampang-gampang dong pertanyaannya, mah. Aji pernah bosan nggak sama Mami? Nah, Wah. gitu. Aji pernah bosan nggak sama aku? Pertanyaan pertama. Nggak pernah bosan. Seru, serius. Oh, sih. Iya, karena apa ya? Nggak bosennya itu karena kita sering berantem, sering tapi seru-seruan juga. Ya, seru sih, nggak ngebosenin. Masa sih? Iya. Ada nggak titik Aji pernah bosen nih, bosen banget nih sama Rani gitu? Seru sih. Percaya nggak sih? Yang kedua, Yang aneh-aneh ya. Aji pernah cemburu sama Mami nggak? Itu pertanyaannya. Pernah cemburu. Aji pernah cemburu nggak sama aku Semenjak kapan gitu? semenjak sepanjang kita bareng pernah cemburu nggak? Cemburu. Waktu pacaran sih sering banget. Waktu pacaran sering cemburu. Sering. Kenapa bisa cemburu? Loh, lu kan banyak yang deketin. Oh, Pas kuliah. terus waktu udah nikah nggak pernah cemburu lagi? Ya, udah nggak cinta dong. Nggak cemburu. Tapi sempet sih, dia kerja di bank gitu ada. Lo kan itu kerja belum nih? Oh, udah nikah. Udah. Terus cemburu? Pernah cemburu? Pernah. Kalau Aji cemburu sama Mami, biasanya ngelakuin apa? Katanya. Ngambek sih. Aku diamin. Kayaknya nggak pernah deh. Kuliah dulu, kuliah. Iya. Tapi pas sudah nikah sih nggak ngambil sih. Kalau udah nikah sudah dia miliki, jadi dia nggak usah cemburu gitu ya. Nggak cinta dong? Nggak cinta dong? Kayaknya nggak berani deh orang deketin. Kok tahu? Karena Aji mukanya flat, jadi teman-teman tuh banyak banget yang nanya, kok Aji kalau Aji cemburu tuh gimana? Jadi kalau Aji cemburu dan marah itu udah pasti Aji tuh diem, Yes. ya kan? Jadi aku bisa didiemin gitu loh. Ya, aku diamin aja dia udah ngerti. Udah ngerti. Lagi sebel lagi mana dia diamin aja. Nggak banyak ngomong deh. Gitu. Malas berantem. Malas berantem Aji itu. Jadi dia kalau dia udah diem, jadi kita was-was nih sebagai wanita. takut. Terus habis itu ada yang nanya, Aji pernah cemburu nggak sama Igun? Ada yang nanya nih beneran nih. Serius sih? Enggak sih, aku nggak pernah ya. Karena Kok Igun nih cemburu? iya aku juga heran Igun dicemburuin. Udah kayak saudara sih. Aku lihat udah kayak emaknya dia gitu loh. Igun udah kayak ibu aku. Iya, udah sering ngomel, sering berantem juga ya, sering teleponan dan perhatian juga gitu. Beda. Dia udah kayak best friend sister gitu. Tapi nggak nanyain mami juga, nanyain aku juga sering. Kadang-kadang juga. gini loh teman-teman, kalau sama Igun itu dia tuh udah kayak nganggap saudara gitu, jadi biasa aja. Malah kalau aku tuh nggak angkat telepon, Respon, dia ngechat aku. Igun tuh teleponnya ke Aji gitu, Aji teleponnya ke Aji gitu Iya, loh. mami lagi ngapain tuh nggak
kok nggak Nggak balas bales. WA gitu. Jadi ngechatnya Aji, pusing deh. Gitu. Aji hobinya apa sih? Ada yang nanya nih. Sebenarnya hobinya itu motor. Serius. Motor. Oh, jadi pembalap Beb. Motor hobi. Kadang-kadang jarang ngasih dia naik motor, takut jatuh. Jadi takut jatuh. Terus ada yang nanya nih, Aji punya berapa mantan? Mantan ya. Pacaran satu. SMA maksudnya. SMA satu. Habis itu kuliah. Lu gimana sih? Kenapa Aji punya mantan? 2 jadi. Yang mana? Kok aku nggak tahu? Kok Aji beda-beda ngomong, kemarin ngomongnya 1. 2. Orang mana? Kok aku nggak tahu? Yang mana gua nggak tahu. Ih, mantannya Aji tuh nggak tahu, nggak pernah kenal. Nggak perlu kamu kenal. Oh gitu. Perlu. Ngapain mantan nggak perlu di. Coba yang mana? Yang mana itu? Yang mana? Yang mana? Nggak di kampus dari di luar. Kangen. Tahu lah mantan. Sih? Kamu nggak tahu itu. Yang mana? Ada deh. Yang mana sih? Yang mana sih? Penasaran deh. 2 deh. Itu nggak. Aji mantannya 2 katanya. Terus yang sama mantan tuh berapa lama? Bentar aja sih. Berapa tahun? Sebulan. Yang terakhir aja paling lama. Pacaran. Sama aku. Yes. Bener ya? Mas Aji itu turunan Bali apa Jawa? Mas Aji, masa. Jangan panggil Mas Aji ya. Hmm. Panggil Aji itu atau Kak Dewa juga boleh. Jadi salah satu namanya dia kan Dewa Adi gitu namanya Aji. Jadi boleh panggilnya Kak Dewa atau Kak Rani buat aku, atau Aji aja, nggak usah pakai Mas. Mas Aji itu artinya Mas Bapak bingung. Ada juga yang manggil beli Aji. Juga ada. Beli Aji, Mas Aji, Pak Aji, Pak gitu. Aji pernah marah nggak sama aku? Pernah. Kapan terakhir Aji marah sama aku? Kapan? Lo pasti ingat kemarin aku. Kenapa Aji marah sama aku? Kenapa Aji? Salah besar gitu. Aji pernah marah nggak sama aku? Ngomong di depan kamera. Pernah. Kapan? Terakhir. Kenapa? Pas ulang tahun aku marah. Ada ya. Oh dia marah sih. Jadi Aji tuh pernah marah sama aku. Kalau dia marah tuh galak. Masa sih nggak tahu? Iya, mau ada rekamannya ditayangin. Jangan. Malu Jadi lah. kita ada rekaman tuh. Jadi pas banget ada rekaman kamera Aji marah. Jangan. Aduh, kalau Aji Suka marah, marah sih sebenarnya. Aji marah serem banget. Kita bisa berantem. Nih, nggak usah deh. Nggak usah. Nggak usah. Ya normal lah orang pernah marah. Yang paling Aji bikin cemburu tuh apa? Itu tadi udah kita jawab ya. Pernah nggak yang paling bikin Aji jealous tuh sama aku tuh apa? Kan di lingkungan aku tuh hampir semua cowok-cowok. Pernah nggak jealous? Enggak. Semua ajudan, semua sukurit, semua tuh cowok kan, nggak ada Emang cewek. cowok. Kebanyakan nggak cowok sebenarnya. Cowok kan. Aji tuh gimana? Nggak pernah. Aku sih tahu siapa yang dekat-dekat sama dia. Belum pernah cemburu. Belum pernah cemburu katanya Aji. Belum ada orang yang aku cemburuin gitu. Belum ada orang yang Aji cemburuin katanya. Aji apa rahasia yang bisa dapetin Mami Rani? Waduh, rahasianya. Resepnya biar cowok-cowok yang nonton tuh apa resepnya? Resepnya ya. Tapi aku apa adanya sih dulu pas kuliah. Terlalu cool dia. Jadi Ya kan dia bilangnya aku cool. Jadi kan aku suka tuh cowok yang diem-diem gitu loh gitu. Jadi aku yang ngejar-ngejar, sebenarnya bukan dia yang nembak aku yang nyari Aji dulu gitu. Iya, tapi nggak semua cewek suka yang cool gitu loh.
ada cewek juga yang aktif gitu, pengen digodain. Kalau aku tahu kalau aku nikah sama dia ada cuan. Mungkin itu juga sih sebenarnya. Bukan. Bercanda itu guys. Soalnya Aji tuh orangnya itu ngemong. Jadi dulu dia ramah aku sekolah dan diurus sama Mama Aji. Jadi ya gitu. Ya, Tepat lah. pendekatannya kan gitu ya, kita deketin keluarga. Kirimin Aji suka nggak Kirim lirik? paket ini. Aji ganteng kirim paket gitu. nah, ini apa nih? Aji suka nggak lirik-lirik cewek lain? Nah, ini aku yang jawab. Udah daripada lirik cowok kan bahaya. Aji suka nggak lirik-lirik cewek? Cantik nih, stalking gitu, suka nggak? Ih suka lah, laki lah kan? Iya, daripada stalking cowok. Tuh udah dia, udah ngeri. Biasa. Ya udah selesai. Ya kan? Itu nggak bisa ditanyain dah. Kalau dia bilang enggak, itu berarti dia bohong. Iya, daripada bilang enggak. Pokoknya bilang benar juga salah, bilang enggak. Apalagi. Bener aja salah, apalagi salah. Gitu. Bener aja salah. Bener Apalagi aja salah. Suami itu namanya cowok itu bener aja salah, apalagi salah kayak gitu kan. Suami itu. Aji gimana sikapnya Aji kalau Bentar dulu, Mami itu Aji itu siapanya Deron? Aji gimana sikap Aji waktu Mami marah? Jadi kalau aku marah tuh gimana sikapmu biasanya? Diam aja, mending diam aja lah. Oh gitu. Iya, gue bilang tadi kalau dijawab aja salah, apalagi nggak dijawab jadi salah lagi. Udah diam aja. Dijawab aja salah, apalagi nggak dijawab. Lebih baik diem gitu. Kok dia pasti Kapan nama adik buat Darren? Pokoknya segera aja kalau dikasih ya kan. Aji itu romantis apa cuek? Gimana? Aji itu romantis apa cuek? Jadi Aji itu sebenarnya romantis. Sebenarnya cuman dulu. cuek gitu ya. Cuman dulu. Sekarang udah nggak pernah romantis lagi, biasa aja udah. Karena kita udah masuk ke angka berapa belas tahun nih? 2006. Sekarang berarti udah berapa belas tahun? 15 tahun. Ya kan? 2006. Jadi kita udah masuk ke angka 15 tahun. Jadi ya biasa aja sih. Romantis gitu. Cuma nggak terlalu. Loker adakah sih? Ada nih. Banyak banget ada loker. Bisa cek di Urban Urban Company. Alasan Aji memilih Mami sebagai istri, nah itu. Waduh, pinter ini, pinter jualan nih. Loh, kita jualan doang. Jualan doang. Oh gara-gara aku pintar jualan kamu, oh ini istri aku gitu. Iya, eksploitasi. Kenapa nggak milih wanita-wanita lain di sana? Kenapa milih aku? Apa alasannya? Cepet sekarang. Oh, cuman dia aja yang sayang. Cuman aku yang menerima kamu apa ada. Oh, gitu gak sih? Iya. Aji ada yang suka DM cewek-cewek gitu nggak? Ada. Nanya-nanya. Ada. Banyak nggak ada yang DM cewek-cewek itu goda-godain itu ada nggak? Goda-godain sih nggak ada. Cuman kan ada aja. Ada sih. Halo, Om Haji gitu kan. Halo. Terus Aji jawab nggak? Kadang ada yang udah. Terus Aji itu beneran nggak papa ya Darren, maaf ya kalau nanya gitu karena panggilnya Aji bukan papa. Aji itu panggilan bapak untuk di Bali. Berapa kali kita udah ngomong. Aku tetap pakai Ini tetap kita pakai adat istiadat ya. Yang Aji paling suka dari Mami Rani itu apa? Nah, kalau dia ini selain sayang sama ini, dia juga sayang sama keluarganya aku juga dia perhatiin gitu loh. Jadi sama aku juga merhatiin papa gua dan keluarga. Jadi gitu, mungkin udah pernah bilang juga di ini Vlognya Mas ya, bilang ya. kita sering kayak gitu. Jadi kalau aku perhatian sama
dan begitu juga suka perhatian keluarganya aku. Jadi perhatian sama keluarga sih kunci utama kita. Itu kita terapkan Benar. dari mulai nikah ya, Boleh nikah pokoknya keluarga nomor satu. keluarga. Nomor satu. Aji lebih sayang Deren apa Mami ya tanya nih? Lebih Sayang Deren apa Mami? lebih sama Deren juga dong. juga dong. Seberapa besar Aji mencintai seorang Maharani? Sebesar apa sih? Besar. Kalau aku tuh nggak ada tuh Aji gimana gitu loh. Waduh, kehilangan belahan hati gitu loh, belahan jiwa. Bener gak sih? Bisa aku mau berangkat loh sendiri. Nah itu juga aku bingung. Terus Aji di rumah sendiri, Aji happy Maksudnya, dong. enggak lah. Lu pasti nggak happy pasti. Biasa kita Aku kan, nggak bisa kalau tanpa biasanya dia. kita kan selalu kemana-mana tuh bareng. Aku nggak bisa kalau tanpa Aji. Bener gak sih? Ya gitulah kita berdua. Aji pernah nggak merasain penyesalan dalam hidup dan pengen ngulang lagi ke masa lalu itu gitu loh? Kalau kita nginget-nginget masa lalu tuh, inget sama orang tua sih, ayah sih. Kalau dipanggil kan Aji ayahnya aku. Aji ya Aji. Iya, jadi kan dulu aku ditinggalin pas masih SMP gitu loh. Jadi Aji itu memang gak punya papa. Papanya namanya Aji juga kan. Kalau kita namanya bapak tuh Aji. Aji ini, Aji kita itu udah meninggal waktu Aji SMP. Masih SMP. Tuh. Ya, masih apa ya? Kadang-kadang masih keinget juga kalau pas zaman SMP gitu kan kita masih agak masih orang tua segala macam kan masih biasa aja sih gitu loh. Kalau Aji aku masih ada sekarang mungkin dia bangga ya lihat anaknya udah seperti sekarang. Ada nggak hal yang dulu Aji lakuin gitu loh sampai sekarang nggak inget. Dulu aku nyesel ngelakuin itu gitu. Nah dulu pas SMP dulu kan aku pengen banget dibeliin PlayStation gitu loh. PlayStation cuman aku dibeliin itu PS juga tapi player station gitu loh. Gitu loh, kasihan banget dia dulu belinya di koperasi di kantornya gitu loh. Entah gimana caranya dia beli dia akhirnya dibeliin itu dipunya gitu loh PlayStation itu dan aku baru tahu kalau dia tuh ngambilnya di koperasi segala macam kan di kantor biar nyenengin anaknya. Terus sampai aku ngambek pas itu nggak ngomong beberapa hari karena nggak Dibeliin tapi salah beliinnya gitu. Iya salah. Terus lagi dibeliin. ngomel-ngomel. Balik lagi aku ngambek kok gini ngambek aku. Terus padahal itu PlayStation-nya nyicil. Itu nyesel banget. Aku nggak suka udah nyicil aku nggak suka gitu. Masih keinget sampai sekarang. Jadi kalau dibalikin waktu itu mungkin lebih ini ya, lebih menghargain ya. Menghargai orang tua sih. Kita nggak tahu gimana caranya orang tua kita membahagiakan anaknya kayak gitulah, membelikan sesuatu buat anaknya dengan cara apa kita nggak pernah tahu. Penting anaknya bahagia. Itu yang penyesalan yang masih aku ingat sampai sekarang. Yang sedih deh. Tapi Aji itu mirip sama aku dulu, kalem, Diam gitu ya. Dia pendiam gitu. Jadi gitu mungkin kalau teman-teman sekarang orang tua yang beliin apa gitu suka nggak suka gitu kan, ada yang kok gini. Padahal kok ini apa namanya? Jangan sampai nyesel marahin orang tua sih. Ternyata dia belinya di koperasi gitu loh, nyicil nih. Padahal itu baru ingat-ingat nih. Kasian. Tak ambak ini. Jadi gitu sih. Jadi buat teman-teman di rumah yang sekarang orang tuanya berjuang beliin apa gitu, harus dihargain sih ya. Iya, kalau belum bisa beliin atau apa gitu ya mungkin emang belum punya gitu loh. Jangan dipaksa. Jadi pasti nanti dibeliin dengan caranya dia. Kita nggak pernah tahu caranya
orang tua kita membahagiakan anaknya beliin sesuatu, cuman ya harus sabar aja. Jadi yang mungkin Aji nyesel itu sih yang bisa SMP itu kenangan terakhir itu SMP. kenangan terakhir sebelum apa nggak ada. Aji nggak ada. Hal romantis apa yang pernah Aji kasih ke Mami? Nah, hal romantis nih, biar gak sedih-sedih ya. Hal romantis yang pernah Aji kasih ke aku. Dulu tuh dia romantis banget, serius. Dulu itu tuh dia suka kali beliin aku bunga setiap aku pulang kampus. Terus habis itu jadi waktu Valentine dia pernah kirimin aku tuh boneka gede banget. Dia ikat boneka itu di sepeda motor. Dia tuh kan dulu kan dia bawa sepeda motor, pakai sepeda motor matic itu. Jadi dia ikat badannya pakai boneka yang gede banget di belakangnya. Dia itu dibawa ke kosan aku. Jadi dulu aku ke kos kan deket kampus. Itu dia bawa tenong gitu. Jadi dia bawa boneka gede banget, jadi itu tuh romantis banget. Dia tuh bawa boneka itu dari Mall Bali Galeri sampai Bukit Jimbaran tuh lumayan jauh kan. Itu tuh dia bawa pakai motor zaman itu. Kalau ada video zaman itu aja udah di TikTok udah kelihatan di TikTok. Udah kelihatan di TikTok nih kayak. Jadi dulu dia bawa itu, terus dia surprisein aku pakai boneka yang gede itu 2 kalinya dia nih badannya. Gede banget, jadi dia ketutupin sama boneka itu naik motornya gitu dari belakang. Tapi kalau diingat-ingat nih malu banget. Iya. Demi cinta ya say, demi cinta dia lakuin itu semuanya. Itu hal romantis banget. Terus banyak sih itu. Mungkin sekarang aja harus romantis lagi sih Ji. Aja terlalu sibuk dengan kerjaannya aja setiap hari. Yang nggak pernah lepas dari handphone, dia nggak pernah lepas, sedih pokoknya. Makan Aji yang nggak pernah ditinggalin dari zaman susah sampai sekarang tuh apa? Dia suka banget makanan berkuah. Dia suka banget namanya soto babat. Dari zaman dulu waktu kita kuliah sampai sekarang masih dia suka banget tuh, nggak pernah. Itu soto babatnya di Pantai Kute karena kita sekarang udah gak makan sapi, jadi dia udah nggak bisa makan itu lagi. Terus dia juga suka banget sayur bayam kuah gitu, sayur bening lah pokoknya itu pakai nasi. Dia suka sama mie instan kuah. Makanan kita nggak berubah dari dulu sampai sekarang, nggak berubah. Pertanyaan terakhir ya, pernah nggak ngalamin masa-masa sulit ekonomi setelah menikah? Pernah banget. Kita berdua nggak ekonomi sulit banget, nggak pernah, cuman ngirit kita. Karena kan waktu aku nikah tuh aku udah kerja, terus Aji juga udah kerja, jadi gaji Aji tuh aku yang pegang. Sampai sekarang pun keuangan tuh aku yang kontrol semuanya keuangan tuh, tapi Aji yang approve ya kan. Aji yang approve. Dari pacaran aku udah ngolok dari pacaran uangnya dia, uang aku udah gitu. Dari pacaran kan udah bekerja nih, jadi dia yang masalah keuangan tuh kita nggak ada masalah dari dulu tuh. Karena kenapa? Karena gaji itu kita plot-plotin gitu dari dulu. Jadi aku suka ini untuk makan, jadi aku suka beli bahan masakan masak sendiri. Aku selalu masak sendiri ya dari zaman dulu. Jadi aku bawa ke kantor tuh, aku masak. Aku selalu belanja di pasar tuh seminggu tuh 100.000 aku belanja ya Ji ya. Terus aku kalau makan siang ke rumah Haji pulang. Jadi aku juga udah bekal dari siang sampai malam tuh aku udah bekal sampai sore. Jadi aku belanja tuh 100.000 nih. Rincian aku belanja zaman dulu ya. 100.000 tuh aku belanja. Aku tuh beli udah pasti ayam zaman tuh harganya 25.000 per kilo. Tahu aku pasti beli yang banyak nih 10 ribuan. Ingat banget. Itu 35 kan. Tempe aku udah pasti beli. Ikan kalau pindang itu namanya itu tongkol tuh aku pasti belinya sekitar 20 ribuan tuh, banyak banget dapet. 20.000 25 tuh kan udah 45. Terus ya pokoknya aku beli bahan-bahan ini sekitar 60 ribuan gitu. Lauk-lauk aku beli sayur yang banyak nih. Sayur aku yang banyak tuh aku belinya biasanya kangkung kan satu ikat tuh kan 1.000. Jadi aku belinya 10 ikat jadi 10.000 sama yang lain. Jadi aku mix sama tauge kayak gitu loh.
Jadi itu tuh sekitar 80.000 lah pokoknya kita habis. Sisanya 20.000 aku beli bahan-bahan kayak misalnya cabai semua. Nah, kalau minyak tuh biasanya aku beli bulanan gitu. Jadi 100.000 tuh seminggu aku harus cukupin di luar beras sama minyak loh ya. Jadi kalau bulanan aku untuk dapur tuh nggak lebih dari 1 juta, nggak lebih ya. Terus uang bensin aku dan segalanya aku udah atur juga. Jadi aku tuh masih bisa buat nabung. Jadi sebulan tuh aku masih bisa buat nabung. Jadi gitu sih sebenarnya perjalanan kita dulu, irit-irit banget. Terus punya duit kasih sihin buat pakai jalan-jalan. jalan-jalan sama memang harus ada pegangan kita gitu. Jadi kita selalu punya tabungan dulu. Jadi aku nabung pakai bayar cicilan mobil juga, terus kasih adik aku Rama itu pasti kita kasih, sisanya kasih Aji, kasih orang tuanya juga kayak gitu deh. Pokoknya kita udah bisa ngasih saudara-saudara sama kita buat makan sendiri sama bensin gitu. Karena kantorku waktu itu nggak terlalu jauh, masih di Bali aja. Gitu, itu aja mungkin hari ini kita bahas. Nanti kita bahas lagi berikutnya. Semoga teman-teman dapat inspirasi ya buat kita berdua dulu kayak gimana cara ngatur keuangan juga. Pesannya buat teman-teman yang masih muda seumuran kita tuh, pokoknya jangan foya-foya dulu deh gitu sebelum memang punya kebebasan finansial yang bagus. Jangan dulu, tapi tetap teman-teman tuh mesti reward buat diri kita sendiri. Self reward itu paling penting. Jadi pada saat setiap tahunnya teman-teman juga harus kasih reward ke diri sendiri. Misalnya setidaknya kita hasil kerja kita selama setahun tuh kita harus ngapain sih. Jadi setidaknya punya planning dah, setidaknya jalan-jalan sama keluarga misalnya. Jadi tahun depan kalau ini aku harus sisihin uang jadi jalan-jalan sama keluarga. Harus ada reward karena kita akan mengejar itu terus gitu loh. Jadi kalau nggak ada target, nggak ada reward, itu juga kita ya segituan aja gitu. Mungkin rewardnya tuh tahun depan aku ganti sepeda motor deh, atau aku ganti apa, aku ngapain, jadi kayak gitu. Jadi mesti ada target reward buat diri kita sendiri. Terus satu lagi pesannya gitu, harus sayang keluarga, orang tua. Itu aja sih biar dari nggak dulu. jadi masalah. Yang nanya-nanya kemarin orang tuanya Haji mana, Haji tuh udah nggak punya papa, jadi masih ibunya doang. Dari SMP. Dari SMP. Jadi ibu itu selalu ada kok kalau aku nge-vlog tuh, kadang-kadang ada namanya Niang. Kalau aku udah manggil Niang pasti ibunya Haji. Keluarganya Haji memang kita nggak pernah vlog karena memang takut rame gitu loh ya kan. Kasian, mereka juga nggak mau. Jadi pernah bilang jangan deh jangan dimasukin ke sosial media soalnya banyak yang kenal, takut rame gitu. Sangat sederhana banget. Sangat sederhana banget kalau keluarganya Haji karena kan ada yang PNS gitu, ada yang di BUMN gitu. Jadi ada privasi buat keluarga, jadi kita nggak nge-vlogin. Jadi buat teman-teman yang kemarin nunggu keluarganya memang tidak dapat izin. Tapi semua sih baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Semua. Thank you.